memang kan sebagian dari indeks desa kan belum diisi. Terus lagi ada beberapa yang kuesioner yang masih belum diupdate. Nah, terkait ini nanti apakah kan berarti desa sudah menyimpan draft. Nah, apakah nanti dia ketika mengisi ulang Excel yang diunduh itu diunggah langsung bisa nggak gitu? Apakah nanti harus disubmit ditolak atau langsung diunggah lagi? Ini kan mungkin Pak Mustaqim yang saya tanyakan. Terima Iya, kasih atas pertanyaannya. iya, Assalamualaikum baik, warahmatullahi baik, iya, baik. Jadi hasil inputan by Excel yang sudah diunduh dari user level desa itu diinput apabila sudah diinput 100% dari atas ke bawah itu secara otomatis bisa diunggah langsung Bapak Ibu. Jadi bisa direkam oleh sistem. Tolong diusahakan dan tolong dicek kembali bahwasanya untuk template dan untuk kuesioner pakai yang terbaru yang sudah ada di dalam sistem. Jangan pakai template yang lama dan kuesioner yang lama. Jangan. Jadi biasanya kalau hal yang seperti ini terjadi nanti akan terjadi penolakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Robi. Ini maksudnya maaf Bapak Takim, maksudnya ini kan menindih ulang, kan sudah diunggah, terus ternyata ingin ada diperbarui lagi. Nah, apakah bisa langsung lagi Bisa. diunggah Excel updatean? Ya, Bisa, Pak. terima kasih. Bisa. Bisa. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Yang sering terjadi bahwasanya pada saat kita di Excel terus kita unggah terus kemudian ada yang macet gitu ya, yang ada yang macet, maka itu bisa Bapak Ibu lakukan untuk unggah kembali. Jadi tidak semerta-merta harus satu kali enggak. Kayak contoh seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Biasanya ada yang sering bertanya untuk kuesioner indeks desa di dalam sistem di mana? Di sini Bapak Ibu ya. Oh, Jadi memang di dalam Excel itu dalam satu rangkaian dan untuk indeks desanya kami taruh di paling bawah. Tetapi di dalam sistem tampilannya itu indeks DM itu ada di kuesioner ini, terus kemudian untuk indeks desanya ada di kuesioner ini. Jadi tolong dipahamin. Terus selanjutnya adalah apabila terjadi kayak seperti ini Bapak Ibu, ya, ini kan yang di pilihan ini kan ini tidak bisa diklik, bisa diklik. Maka solusinya adalah Bapak Ibu unduh kembali. Setelah diunduh, terus kemudian unggah kembali. Jadi maka nanti akan terbuka nih, karena saya juga lagi mempelajari dengan tim IT, kenapa kok sering terjadi hal yang seperti ini. Tapi solusinya seperti tadi, Bu. Kalau umpama setelah di-input di Excel sudah 100%, terus kemudian di dalam kita cross-check di sistem, ada yang terblok, berarti kalau terblok seperti ini tidak bisa diedit nih. Solusinya tadi itu, solusinya adalah diunduh, terus diunggah kembali. Jadi maka nanti akan terbuka secara otomatisnya. Terus poin pentingnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Antara IDM sama indeks desa ini, usahakan ini harus benar-benar 100%. Harus benar-benar 100%, dan ini menjadi 100%. Jadi masing-masing ini, nanti kalau mau Bapak Ibu mengetahui, oh ini kurang satu, tinggal diklik aja detailnya di mana. Seperti itu. Itu Bapak Ibu yang khusus untuk penanganan soal eh, di aplikasinya ya itu. Bahkan Pak Jamah Asari udah paham yang saya maksud? siap, siap, siap. Ini takutnya kan nanti setelah diunggah itu kan kadang-kadang disimpan draft kan. Nah, terus nanti kan setelah simpan draft nanti diunggah lagi berarti kan otomatis tersimpan lagi malah Iya, menindih kan. iya. Nah, silakan Pak Robi. Izin Pak Ustaz. Ya. Jadi saya sharing pengalaman Pak. Di kecamatan saya ada 20 desa Pak. Sekarang sudah 13 yang sudah hampir selesai Pak. Tinggal memasukkan beberapa template. Yang kebanyakan template yang gagal itu kebanyakan stunting Pak.
Iya. Oke. Berapa kali kita coba, dia nolak dengan ada tanda merah bahwa nama dan apa gitu Pak tidak terbaca, tidak diterima. Terus Ya. kami coba-coba Pak unduh ulang yang di website itu Pak. Terus kita coba masukkan beberapa nama dulu, kita coba unggah, baru bisa Pak. Oke. Ya. Pengalaman kita yang untuk template. Jadi template itu ada 3 Pak yang sering gagal, perangkat desa, BUMDes, sama stunting. Cuma paling banyak stunting Pak. Ya. Jadi kurang lebih seperti tadi Pak. Jadi kalau misalnya gagal, mungkin template yang digunakan template yang sebelumnya Pak. Ya. Jadi unggah ulang lagi, terus di upload lagi Pak. Bahkan ada yang sudah unduh di website, tapi mungkin kesalahan waktu pengisian Pak. Mungkin ada copy paste yang salah, akhirnya rusak Pak. Jadi harus berulang kali. Apalagi yang untuk stunting banyak, karena banyak datanya, jadi itu yang memperlambat kita Pak untuk template. Jadi belum verifikasi desa karena tinggal 1 template Pak. Terus untuk yang indeks desa itu, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita sudah mengisi semua Pak 100% di kuesioner, kita upload, ternyata ada beberapa yang tidak terbaca Pak. Terus kita cek lagi yang di websitenya, yang di kolom indeks desanya, coba kita isi yang kosong-kosong Pak. Terus kita isi, kita upload lagi, simpan draft, ternyata tinggal 1 Pak. Terus kita cek lagi, ternyata sudah 100% Pak. Nah terus seperti yang Mustaqim katakan tadi, kita upload ulang kuesioner Pak. Kita buka, ternyata 100% sudah terisi semua Pak. Jadi bingung awalnya Pak. Terus saya coba upload lagi Pak, yang baru di upload tadi langsung kita yang di download tadi langsung kita upload, ternyata langsung 100% Pak. Cuma kalau dia simpan draft Pak, dia kembali lagi Pak, tinggal 1 pertanyaan. Nah jadi desa yang 1 sudah berhasil verifikasi desa itu, habis dia selesai 100%, dia upload, itu tidak pakai simpan draft lagi Pak. Jadi sudah 100% untuk IDM dan desanya. Itu pengalaman saya Pak untuk ujian tahun ini Pak. Terima kasih Pak. Iya Bapak Ibu, pada prinsipnya adalah kita harus sering melakukan uji coba. Karena hal ini adalah keterbiasaan. Jadi kalau dengan begitu kita akan tahu win solusi dan kita bisa menyampaikan kepada tim yang di bawah kita, sehingga kita dengan enak menjelaskannya itu ya. Jadi kita sebagai TAPM TAPM Kabupaten atau Provinsi jangan ragu coba. Jadi kalau memang sudah mentok baru larikan ke kami, nggak apa-apa. Ya, karena pada prinsipnya tadi itu yang sudah disampaikan. Poin yang selanjutnya adalah kalau umpama disimpan draft terus kemudian tidak mencapai 100%, coba dicek di indeks desa atau yang belum 100% itu di mana. Kalau memang di tata kelola pemerintahan, coba dicek khusus tata kelola pemerintahan. Nanti di situ kalau umpama di PADES tahun 2022 masih kosong, berarti tinggal ketik terus kemudian dan dikonekkan dengan sesuai dengan datanya. Seperti itu aja sih. Biasanya yang terjadi itu NAN-nya itu di tahun 2023, terus kemudian yang 2022 itu kosong, itu tinggal Bapak Ibu ketik 1 atau apa, jadi dengan begitu akan terisi 100% itu biasanya. Terus selanjutnya gini Pak, saya masih mencari penyebabnya. Ya tadi udah 100% bisa simpan sebagai draft, terus ada yang kemudian yang tanggal pemutakhiran kok jadi 000 gitu ya. Itu juga saya lagi mencari ini kan penyebabnya apa. Jadi udah saya sampaikan ke tim develop untuk dicari penyebab ini supaya ada solusinya. Itu sih. Makasih Pak Robi Suprapto atas ilmunya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira penyebab. Kalau itu yang harus disandingkan adalah hasil inputan Excel sama online, Mas. Kadang-kadang perekaman atau di Excel itu kan perlakuannya berbeda dengan yang ada di online. Coba disandingkan. Nanti kalau udah disandingkan dengan ketahuan begitu, atau lebih cepatnya Bapak Ibu,
silakan Bapak Ibu langsung mencari perbedaan antara skor di penilaian yang paling bawah itu. Jadi kalau menilainya ini berbeda, oh berarti di inputan ini langsung kita ketahuan perbedaan inputannya itu. Biasanya seperti itu sih. Sama Mas Tan kalau mendapatkan informasi seperti ini, Mas yang dilakukan Mas Tan adalah menyandingkan antara Excel sama website, nanti di situ akan ketahuan perbedaannya. Itu sih Mas. Penelitian. Sabinjo. Ketika di-upload data staf desa, ternyata pertama di-upload tidak mau Pak, tapi setelah di-upload ulang, hasil yang muncul di web itu jadi double data. Misalnya aparatnya ada 5, tapi secara di webnya itu langsung jadi 10, tetapi dari nomor 6 sampai nomor 10 itu data yang dari atas tercopy ke bawah. Jadi data yang sama tapi dia jadinya double gitu, terbacanya double gitu. Itu yang kemarin kita coba Pak. Itu tapi saya tetap minta untuk disimpan draftnya, siapa tahu nanti ada perbaikan di jaringan dan segala macam. Mungkin itu saja Pak kendalanya di lapangan. Mohon nanti pencerahannya seperti apa. Ya, terima kasih baik Pak. Bu. Baik, ya terima kasih. Informasi ini juga menjadi isu ya, sudah kita sampaikan dan sudah dibahas dalam tim. Jadi untuk data yang double khususnya untuk rincian atau nama-nama yang sama itu untuk di drop satu tidak muncul double. Terima kasih. Ya, jadi ya Pak. Akan menjadi koreksi kalau ini tugasnya kami untuk melakukan perbaikan di codingnya. Iya Pak, siap. Terima kasih. Ini kan bukan dalam artian program, karena di kementerian belah dalam arti ini artinya di PU atau di Perkim kan dia ada Rutilahu, rumah tidak layak huni. Iya. Nah, di sana sedangkan di dinas sosial ataupun melalui Koramil itu kan ada bahasanya bedah rumah, ataupun di dinas sosial juga ada bedah rumah. Ada pengistilahan. Kebetulan saja yang Rutilahu ini kan sama rumah tidak layak huni. Nah, pengertian dalam artian ini seperti apa Pak? Apakah Rutilahu yang program? Apakah dalam artian walaupun bedah rumah dalam artian itu juga masuk? Itu Pak. Karena terus terang ada kabupaten-kabupaten yang juga istilahnya ada BSPS, bantuan swadaya perumahan stimulan. Ya, tujuannya kan untuk rumah tidak layak huni kan. Iya Pak, artinya kan itu akomodir bahasa rumah tidak layak huni itu untuk semua ya Pak, bantuan untuk itu. Iya, iya, baik. Untuk rumah tidak layak huni itu kan yang difokuskan dari dana desa ya Pak. Yang difokuskan dari dana desa untuk kegiatan itu ada apa enggak dari tahun 2023. Pertanyaannya adalah apapun program namanya selama di pemerintah desa atau di masyarakat desa itu masih ada rumah yang tidak layak huni, itulah yang masuk menjadi identifikasi di tahun 2024. Jadi 2024 ini yang dibantu berapa, yang sisanya ada berapa itu kan yang dimasukkan. Itu aja Pak. Yang pada prinsipnya adalah kita mengidentifikasi untuk rumah-rumah yang tidak layak huni. Itu tujuan dari template maupun pertanyaan yang ada. Real misalnya untuk atap sekian, atau untuk papan, untuk dinding itu sekian keping, itu masuk ya Pak? Iya, masuk. Dari dana desa ya Mas? Iya, ya, siap. Karena kita fokus kepada dana desa. Kenapa kok ada pertanyaan rumah tidak layak huni yang belum intervensi? Itu tujuannya itu bisa menjadi basis intervensi KL atau dinas lain yang di level kabupaten atau provinsi. Seperti itu sih tujuannya. Jadi dengan data
yang belum diintervensi itu bisa desa punya informasi yang bisa disampaikan kembali seperti itu. Nggih. Iya, siap, Pak. Baik, Oke, makasih itu saja, Pak. ya baik. Saya ingin menyambung dari pertanyaan rekan sekabupaten saya tadi, Bu Rayani, yang terkait dengan kerjasama Expand PM tersebut. Nah, apakah data yang akan disampaikan di IDEM ini tidak berpengaruh terhadap data lainnya, Pak? Data kan ada juga aplikasi yang membuat data tentang BUMDesma LKD ini. Nah, apakah dengan hasil IDM yang pada akhirnya menyatakan bahwa ada khususnya di kabupaten kami, misalnya ada kerjasama XPNPM itu nantinya seolah-olah seperti menyatakan bahwa di kabupaten kami telah terjadi transformasi UPK. Padahal kondisinya di kabupaten kami tidak transformasi UPK, bahkan mereka telah menolak untuk melakukan transformasi. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu atas pertimbangannya. Jadi gini Bapak Ibu, bedakan antara aplikasi yang BUMDes sama aplikasi yang ada di IDEM, bedakan Bapak Ibu. Karena di aplikasi yang IDEM ini adalah kita mencoba mendeteksi atau mengidentifikasi data-data atau yang ada yang terjadi di desa. Seperti itu. Kaitannya tidak ada kaitannya. Tidak masuk di dalam, jadi untuk ini juga tidak masuk di dalam penilaian. Jadi untuk menjadi pertimbangan atau menjadi informasi ahli, ini tidak masuk di dalam perhitungan, tidak masuk di dalam jadi informasi. Karena pada prinsipnya gini Bapak Ibu, antara Direktorat Jenderal PAID sama Ditjen PDP itu saling melengkapi. Karena data tidak ada di sana, tapi datanya kebanyakan kumpul ada di Ditjen PDP. Itu sering Ditjen PDP meminta untuk memberikan informasi yang tidak direkam di Ditjen PAID. Karena di Ditjen PAID itu kan pasti yang melaporkan, yang tidak terlaporkan kan tidak terekam, Pak. Sedangkan kalau di IDEM itu kan seluruh desa itu terekam semuanya. Seperti itu sih, Bu. Kita jadi tahu bahwa di kecamatan atau desa itu ada UPK. Nah, soal bagaimana dia sudah bertransformasi atau belum itu kan ada ranah lain yang memfasilitasi proses itu sebenarnya. Ya kan? Kita hanya ingin dapat informasi saja. Oh, ternyata ada di Kalimantan Selatan itu sekian UPK. Ya kan? Nanti baru dipilah mana yang sudah transportasi, mana yang belum. Nah, sekarang yang belum kita cari tahu lagi kendalanya apa. Proses fasilitasi terus begitu. Kira-kira gitu ya Pak Mas ya? Iya, betul. Jadi itulah Kementerian Desa hadir di situ untuk mengidentifikasi yang terjadi di lapangan. Satu. Yang keduanya, yang pastinya data yang disampaikan baik itu menjadi bank data di level kabupaten, provinsi maupun di pusat. Oh, ternyata masih ada yang harus diintervensi atau kita akan mengetahui konflik yang terjadi di lapangan Bapak Ibu. Seperti itu sih Bapak Ibu. Yang pastinya ini kita di level kabupaten akan banyak tahu yang terjadi di wilayah dampingan kita. Jadi Bapak Ibu di level kabupaten dan provinsi tolong dengan sangat setelah data terkumpul, Bapak Ibu mengolahnya itu by inputan, jangan rekomendasi. Kalau rekomendasi kan secara otomatis sudah tertampilkan, tetapi by inputan itu Bapak Ibu bisa mengolah dan bisa dijadikan bahan diskusi ke OPD. Dan nantinya di dalam OPD di situ Bapak Ibu akan memiliki nilai tambah. Nilai tambahnya adalah Ibu Bapak memberikan informasi yang terjadi di kabupaten berbasiskan data ini ternyata bisa dijadikan kebijakan perencanaan atau kebijakan intervensi di kabupaten. Itu sih yang kita harapkan jadi jangan
berpatokan kepada status dan rekomendasi, tetapi coba gali lebih dalam dari rekomendasi inputan data ini, karena kami di level kementerian juga sama seperti itu Bapak Ibu. Kami membuat suatu kedalaman dari data. Kalau kita kan pada hal ini adalah kita melakukan evaluasi. Apakah inputannya ini sudah sesuai yang diharapkan oleh Direktorat Teknis atau belum? Oh ternyata belum, berarti kita harus mengembangkan pertanyaan ini lebih sederhana lagi atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Inputan yang ada dari tahun ke tahun ini adalah sebagai identifikasi kondisi di desa dan mensupport dari menjawab IQ-nya kementerian Bapak Ibu. Contoh, salah satu contoh adalah mengukur publikasi yang ada di desa ini sudah terpublikasi di desa seluruh Indonesia atau belum. Ternyata dari data ada 97% yang sudah mempublikasi, tetapi 3% yang belum. Itu sebarannya kita udah tahu. Jadi disitulah sebagai rambu-rambu, coba Bapak Ibu cek di hasil inputan 2023 mana desa yang sudah melakukan publikasi dan mana desa yang belum. Jadi di situ kalau memang belum, tetapi kenyataannya sudah, berarti datanya salah kan? Nah, inilah yang harus kita antisipasi Bapak Ibu supaya data yang disampaikan sesuai. Ya silakan Mas, ada yang mau? Silakan yang dari tampilan ini ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Irwan. Oh, iya Pak. Iya Pak. Sudah bisa didengar suaranya Pak? Ya, silakan Pak. Iya. Nah, jadi pada tampilan ini jadi untuk salah satu desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara kan Desa Benuanyar, Pak. Nah, ini kalau melihat inputan untuk kuesioner IDM belum 100% kan, 99,2 kan. Kemudian kalau yang indeks desanya baru 15% kan. Nah, mungkin yang ada yang ini yang masih kurang nih di indeks desa nih Pak. Mungkin pertanyaannya apakah ada yang dari IDM itu yang otomatis terisi ke indeks desa Pak, yang pertanyaannya itu yang pertama kan. Yang kedua tadi seperti disampaikan oleh Pak Mustaqim tadi itu yang untuk pertanyaan yang pengeluaran per kapita kan itu nanti mengambil dari data yang di BPS ya Pak. Apakah nanti bisa kita samakan aja semua desanya sama gitu Pak Mustaqim kan. Kemudian kalau yang indeks pengangguran terbuka itu Pak. Nah ini bagaimana untuk yang memperhitungkannya kan. Mungkin yang agak lambatnya nih yang di indeks desa Pak. Kalau yang template tadi kan sudah terjawab Pak, yang artinya kalau ada kesulitan mengunggah belum terbaca, mungkin bisa nanti diunduh ulang untuk templatenya, kemudian diunduh ulang karena nanti diupload lagi kan. Mungkin itu dulu Pak sementara yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, langkah selanjutnya adalah Pak, coba cek detail untuk IDM-nya. Cek detail, bukan ke situ Pak, ke atas lagi. Cek detail yang ini, yang progres inputan kuesioner. Detailnya itu yang IDM diklik. Bukan Pak, bukan. Kan itu. Panahnya Pak. Nah itu ya ke kanan, ke kanan Pak. Bukan Pak, halo. Ke kiri Pak, Iya, Pak. ke kiri. Panah. Itu klik. Iya Pak. Iya. Iya nih. Iya. Coba klik lagi Pak.
Sudah diklik, Pak? Iya, Pak. Masih menunggu ya? Nunggu. Oke, ini jaringannya nih, Pak. Hmm, Siapa? udah. Barang-barang kita yang kita di mana-mana ya. Nah, nih, Pak. Semuanya udah Kecil. Tidak bisa, Pak. Ya. Itu Benua Anyar ya? Benua Hanyar, Pak. Kak. Barito Kuala ya, Pak? Hulu Sungai Utara, Pak. Sebentar. Benua Oh iya. Coba saya buka dari sini aja, Pak. Boleh, Pak. Saya keluar dulu, Pak. Hulu Sungai Utara ya. Mana ya? Oh ini. Oke. Baik. Ini Pak. Iya, iya. Ini dimensi kesehatan berarti yang stunting nih. Enggak nih. Kesehatan sama permukiman. Permukiman ini tinggal 2. Coba kita cek yang dimensi kesehatan sama permukiman ya. Iya, Pak. Nggih. Dimensi kesehatan ini udah. Ini kali ya. Yang belum nih ya. Template-nya ini stuntingnya di upload ulang, Pak. Oh iya. Terus Iya, sama, nggih. oh ini nih. Ini diisi ya. Nanti ini diisi, Pak ya. Ini diisi. Iya, Pak. Terus udah ya, berarti untuk selanjutnya permukimannya ini. Permukiman itu permukiman coba nanti dicek untuk yang ini, Pak. Yang listrik nih, soal listrik ini. Nggih. Nah, tuh. Terus untuk yang masih banyak. Oke, jadi gini, untuk kuesioner yang indeks desa ada yang secara otomatis sudah terisi dan atau ada yang belum ya. Jadi contoh yang kayak gini, ini tuh sudah terisi secara otomatis dari inputan di IDM. Nih. Terus kalau yang ini harus diisi nih, ini harus diisi. Coba. Iya, iya. Nggih. Terus jumlah kepala keluarga ini kan 250 ini dari hasil inputan yang di atas. Nggih. Di atas tuh. Jadi diisi mana yang harus diisi, mana yang enggak. Itu sih. Tadi yang saya sampaikan gini, kalau umpama nih, ini kan kalau mau Bapak, ini pilihan, Bapak nggak bisa ngeklik
berarti kan solusinya Bapak harus unggah lagi kan. Tapi kalau memang ini bisa, kayak ini nih, apakah tersedia layanan dokter, ini kan kosong nih. Iya. Kemungkinan trouble. Kalau memang trouble ya udah gini aja. Diunduh, coba kita cari perbedaan. Rasanya kayak apa ya? Oke, kita coba unggah dari data ini. Ini 66 ya. 66 semoga saja Ya. dia mengalami perubahan. Ya. Coba simpan. Ketika ada kawan langsung Coba. dia Jadi terjadi kan Iya. kita tanpa merubah tadi itu ya. Nah, itu poin. Jadi biasanya kenapa kok terkunci itu terus ya tadi berarti ada yang belum connect tuh. Solusinya cuma unggah lagi, terus simpan sebagai draft, dia nanti akan menyesuaikan. Seperti itu sih. Coba di input dulu Pak, kalau memang ada yang 100 di Excel-nya sudah 100%, tetapi di saat melakukan unggah belum 100%, berarti kita harus meng-cross check kembali. Seperti itu sih. Seperti itu Pak ya. Ya, mana gambarnya? Halo. Mana gambarnya? Ya Pak, masih Pak. Nah, baik. Ya, masih Pak. Ya. Untuk desa model, yang dimaksud di pertanyaan Budian ada desa model apakah harus ada penetapan atau tidak. Jadi gini Bapak Ibu, desa model itu biasanya menjadi intervensi KL, kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun desa. Itu satu. Yang kedua, penetapan itu tidak wajib Pak. Yang yang penting adalah ada kegiatan aktivitasnya. Ada kegiatan atau aktivitasnya atau didukung dengan anggarannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi umpama adalah desa model desa anti korupsi. Desa dengan gencar melaksanakan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang korupsi. Itu menjadi desa model. Terus anti narkoba. Desa dengan gencar melakukan sosialisasi atau supaya masyarakat tidak ada yang terkena narkoba. Itu masuk di dalam desa model. Walaupun dia tidak menjadi intervensi dari KL, tetapi menjadi fokusnya pemerintah desa itu masuk jadi desa model. Seperti itu Bapak Ibu yang dimaksud. 25 itu kan ED ya Mas ya. Ya. Nah, di 2024-nya ED-nya kan belum ada status tuh. Iya. Nah, bagaimana mau mengetahui status ED seandainya ada di 2024? Mungkin Ya. itu aja Mas. Iya. Memang konsepnya di tahun 2024 tidak diketahui oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, Pak. Konsepnya seperti itu. Kenapa? Kalau umpama ini langsung kita keluarkan skor dan statusnya, Bapak Ibu gaduh. Bapak Ibu akan bertanya-tanya. Konsep ini kewenangan kementerian untuk supaya tidak gaduh. Tugas kami adalah di tahun 2024, makanya kami akan membuat model di tahun 2024 ini khususnya untuk indeks desa, supaya hasilnya dari model, baik penilaian skor di indikator, subdimensi maupun dimensi, itu nanti kesimpulannya sama dengan hasil yang di IDM. Itu tujuannya Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, untuk tahun 2025, itu secara otomatis nanti akan diketahui langsung. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan submit, akan keluar statusnya. Itu tahun 2025. Karena apa?
kita udah finalkan, udah kita matengkan konsep ini di tahun 2024. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sedikit Pak Mustaqim. Kami kan waktu itu kan ada workshop lah seperti itu. Salah satu yang dikhawatirkan desa, karena kan di situ kita sudah di 2024 kan sudah ngisi nih, ide kita diisi. Cuma kita kan nggak tahu hasilnya gitu kan Mas. Nah, ini kan menebak-nebak gimana ya nanti 2025 kemungkinannya apa. Karena kan katanya kan 2025 nanti munculnya. Iya. Nah, apakah sebenarnya kita harus lebih hati-hati saat mengisi khususnya untuk ED, atau kita hanya yang penting EDM sudah terisi sesuai status, sesuai harapan. Nah, sedangkan di situ kan di EDM ada yang langsung terisi di ID, ada yang ID-nya harus diisi tersendiri. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Karena kami pun sudah menyampaikan bahwa ide ini akan muncul statusnya di tahun 2025. Nah, memang ada kekhawatiran walaupun saat ini mungkin belum ada kegaduhan, yang kegaduhannya malah nanti di 2025, Mas. Khawatir tidak sesuai harapan. Nah, seandainya ada bayangan paling tidak, oh ini sudah mendekati sesuai status IDM tahun 2024, Mas. Nah, seperti itu. Ini dirahasiakan nih. Makasih, Mas. Tidak. Jadi gini, indikator yang sudah ditampilkan di dalam kuesioner itu menjadi perwakilan potret yang akan menjadi penilaian indeks desa. Makanya tolong dengan sangat pada kuesionernya indeks desa diinput sesuai dengan kondisi di lapangan. Supaya apa? Data nanti itu kita bikin model bisa menggambarkan sesuai dengan potret yang ada di IDM. Itu seperti itu yang. Jadi tugas kami adalah membuat model supaya hasilnya itu sama. Hasilnya sama. Kalau kami langsung munculkan di dalam tampilan Excel maupun di aplikasi, itu malah akan terjadi kegaduhan. Seperti itu, ya. Nah, jadi pertimbangan Bapak Ibu sudah kami pikirkan ini, sudah kami pikirkan di dalam forum yang seharusnya tahun 2024 di hidden dulu, tapi nanti di tahun 2025 secara otomatis setelah input langsung keluarlah status indeks desanya. Terus satu yang kedua, regulasi tentang indeks desa sedang kita susun. Jadi yang untuk menjadi paten supaya tidak berubah-ubah dari tahun ke tahun. Seperti itu sih. Tapi finalnya kita nunggu nih di bulan Juni dari datanya Bapak Ibu. Kita tunggu. Nah, setelah itu nanti tim dari Bappenas dan dari BPS sama dari LPPM UI itu menganalisa untuk skornya dimensi kesehatan itu berapa sih yang cocok hasil model-model yang sudah dibuat. Seperti itu sih. Oke, siap. Oh, berarti di Juni apakah masih ada kesempatan nih, misalkan kan nanti ada evaluasi dari tim Bappenasnya tuh ya, Mas. Kalau kemarin kan kita ya udah verifikasi tingkat kabupaten, provinsi, selesai sampai pusat. Nah, seandainya hasil evaluasi itu tidak sesuai harapan mereka, apakah akan dikembalikan lagi atau bagaimana, Mas? Nanti itu nanti kesepakatan forum, Pak. Oke, siap. Jadi indeks desa ini bukan kesimpulan dari Kementerian Desa, tetapi ini menjadi kesepakatan forum. Forumnya siapa aja? Dari Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kemendesa, dan BPS. Jadi setelah di bulan Juli kita bikin model, setelah dibuatkan model, disitulah nanti diputuskan di tim teknis yang fokus kepada indeks desa yang membahas dari awal. Seperti itu. Oke, siap. Karena tadi kan ide kan harus di-input sesuai kondisi lapangan. Nah, ini kan, artinya kemungkinan terjadi tadi ada yang tidak sesuai dengan harapan. Berarti kemungkinan itu mungkin saja terjadi ya, Mas. Berarti pertanyaan Bapak seperti itu, berarti di kuesioner atau jawaban IDEM tidak sesuai kondisi lapangan.
Sesuai, Mas. Sesuai. Iya. Sesuai. Maksudnya gini, karena ide ini kan ada beda, karena kan banyak tambahan. Kalau EDM pasti sesuai di lapangan. Nah, ini kan yang idenya, Mas. Kalau EDM kita pasti loh setiap tahun sesuai di lapangan. Gitu. Iya. Jadi gini, perbedaannya itu kan ada penambahan di wilayah tata kelola pemerintahan ya. Tata kelola pemerintahan itu penambahannya dan model analisisnya. Makanya dari contoh kayak di IDM itu cuma berbicara tentang jarak waktunya, jaraknya ke SD berapa, tapi di indeks desa melihat dari jarak waktu dan ketersediaan transportasi, ya kan? Lebih detail lagi. Jadi gini Bapak Ibu, makanya disitulah ramuan-ramuan yang akan dibuat model-model itu kayak kalau kita kenal sistem dinamik itu kalau umpama jarak ini standarnya kita turunkan, apa yang terjadi, terus kalau ini kita naikkan, apa yang terjadi, kan itu model-model itulah yang setelah ini akan kita lakukan Pak Ibu. Jadi kita akan mempertahankan capaian RPJMN ini di tahun 2025-2029 ini inline dengan hasil perkembangan status desa di IDM. Seperti itu sih. Oke, siap. Terima kasih Pak Mustaqim nih. Rami menarik nih. Berarti nunggu hasil evaluasinya. Insya Allah Tanah Laut selesai nanti. Oke. Terima kasih Pak Mustaqim. Baik. Data indeks desa itu sama dengan pengisian IDM 2024, khususnya tahun 2024. Karena IDM ke ID ini tahun 2024 ini kan transisi. Ya, transisi. Jadi penting jangan sampai ada satu kuesioner yang berbeda pengisiannya antara IDM dengan indeks desa. Ketika itu berbeda, maka akan berdampak nantinya di tahun berikutnya atau tahun 2025. Nah, kenapa pula status indeks desa tahun 2024 tidak dimunculkan seperti yang Mas Mustaqim sampaikan, menghindari kegaduhan yang pertama. Yang kedua sebenarnya muncul statusnya itu muncul, tetapi di mute atau di hidden dulu, menghindari keramaian, menghindari keramaian atau kegaduhan. Siap. Nah, kemudian nanti kalaupun ternyata terjadi perbedaan hasil status antara IDM dan indeks desa tahun 2024, maka tim Mas Mustaqim bersama lainnya itu mengkompromikan atau mendiskusikan bagaimana pendekatannya hasil status antara IDM dengan indeks desa tahun 2024 itu sama. Sehingga di launching tahun 2025 tidak ada masalah. Ya kan? Kalau seperti yang Mas sampaikan tadi, catatan penting, kenapa terjadi perbedaan, berarti tidak real pengisiannya, kan begitu ya Mas? Kekhawatiran tadi, kekhawatiran. Ya, kuncinya di situ saja kuncinya. Ya, karena ada perbedaan sih di EDM dengan ID itu ada perbedaan lebih signifikan gitu. Ya. Kalau selain perbedaan pada kuesioner pertanyaan, tentunya juga poin ring penilaiannya juga beda. Makanya ini tahun 2024 ini di otak-atik supaya poin nilai di indeks desa dengan IDM itu hasil statusnya itu tidak jauh berbeda. Kira-kira begitu. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Udah jam makan siang ini. Kalau tidak ada gitu kan. Kalau ada sampai malam nggak masalah Mas Mustaqim ini. Jadi hal-hal yang menjadi diskusi nantinya atau hal-hal yang perlu kita carikan solusi bersama. Tetapi semangat kita adalah bagaimana kita mengawal pendampingan pemutakhiran IDM tahun 2024 ini sesuai dengan penjadwalannya. Jangan sampai kita melakukan pendampingan pemutakhiran IDM ini pada saat periode tanggal pelaksanaan akan berakhir. Sehingga otomatis itu akan berdampak pada kualitas isian kuesioner. Karena
target penyelesaiannya bukan pada kualitas, tetapi target penyelesaiannya yang penting selesai. Nah, itu yang kemudian berdampak kepada hasil yang semestinya hasilnya A ternyata B karena kualitas pengisian tidak sesuai, diakibatkan karena jeda waktu yang diberikan pada jadwal pendataan ini kan 1,5 bulan. Tetapi ketika kita melaksanakan hanya 1-2 hari di akhir, ya otomatis akan keteteran yang penting terisi. Ada penyampaian lagi Mas Mus di akhir, barangkali closing statement atau pesan-pesan kepada rekan-rekan di Kalimantan Selatan, monggo. Ya, terima kasih Mas Yosi dan teman-teman rekan se-Kalimantan Selatan. Pada prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Yang harus kita melakukan pendampingan adalah gini. Di level kabupaten ajak pemerintah daerah. Jangan Bapak Ibu lari sendiri. Yaitu bangun koordinasi dalam melakukan verifikasi, minta penjadwalan secara bersama. Jadi jangan ada statement kalimat bahwasanya ini adalah yang ngerjakan pendamping. Minta Dinas PMD sama Bapeda untuk melakukan verifikasi. Verifikasi pada saat Bapak Ibu melakukan verifikasi bersama untuk di tataran pengambil kebijakan yaitu di level yaitu kepala dinas atau kepala Bapeda itu memastikan rekomendasi yang hasil verifikasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi dicek satu persatu rekomendasinya, apakah memang belum terfasilitasi. Kalau memang sudah terfasilitasi tetapi di situ muncul rekomendasi, cek kembali inputannya. Berarti inputannya nggak benar. Satu. Yang kedua, untuk di level teknis, yaitu timnya Dinas PMD atau Bapeda, untuk melakukan cross-check inputannya benar apa enggak, coba main filter. Jadi di level kabupaten, klik di inputan di tahun 2024, terus kemudian di situ nanti Bapak Ibu memfilter inputannya mana yang nilainya nggak logis. Difilter inputannya, baik dimensi kesehatan, pendidikan, permukiman, itu difilter masing-masing. Itu jadi di cross check benar-benar, karena dengan begitu Bapak Ibu kalau inputannya nggak sesuai maka kesimpulan di rekomendasi itu pasti nggak sesuai. Itu sih menurut saya yang menjadi perhatian kita semuanya. Kita sudah masuk kepada ranah karena gini Bapak Ibu, datanya Bapak Ibu yang Bapak Ibu dampingin itu menjadi acuan RPJP tahun 2025 ke tahun 2045. Jadi indeks desa ini akan berkelanjutan dan surat kepada Bapeda Kabupaten Provinsi dan Kota itu sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu tahun sekarang dan ke depan itu udah mulai enak karena apa? Mereka sudah punya target di seluruh, untuk birokrasinya udah ada targetnya. Untuk pemerintah Kabupaten Balangan untuk desa mandirinya tahun 2025 sekian persen, 2026 sekian persen itu udah ada. Suratnya yang kemarin saya share di grup itu yang menjadi dasar yang bisa menjadi acuan untuk alasan kita harus mendorong bersama. Itu sih harapannya kita harus mampu membangun jejaring di level kabupaten dan provinsi. Kalau di level kecamatan dan di level desa, kalau PD atau PLD pastikan inputannya sesuai dengan kondisinya. Itu sih. Kalau ada kendala, coba diskusi berjenjang. Kalau memang harus diskusi dengan saya, nggak apa-apa. Nanti kita buatkan forum Zoom seperti ini setiap hari Sabtu atau Minggu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak TAPM Provinsi, barangkali ada yang ingin disampaikan? Pak Arif? Tidak ada? Setelah Pak Mustaqim memberikan pesan-pesan kepada kita sebagai catatan penting selama pemutahiran pendataan IDM ini berlangsung, jadi manfaat koordinasi dengan
pemerintah daerah atau SKPD setempat adalah bukan hanya semata-mata melaporkan progres pendataan, tetapi bagaimana intervensi pemerintah daerah melalui SKPD dalam hal hasil dari pemutahiran data. Yang kedua, kita juga bisa menyampaikan kepada pemerintah daerah, termasuk juga kepada SKPD, bahwa hasil pendataan ini sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan daerah. Kenapa demikian? Pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan biaya, Pak, Bapak Ibu, dalam hal pendataan desa. Dan kalau kita hitung berapa miliar, Pak, atau ratus juta yang bisa dihemat pemerintah daerah. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada pemerintah daerah di kabupaten termasuk juga SKPD terkait. Bahwa jangan sampai hasil pendataan ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Apalagi data pemutahiran IDM ini dilakukan setiap tahun. Artinya data yang didapat ini sangat update dibandingkan dengan data BPS yang per 3 tahun. Nah, komunikasi-komunikasi ini penting Bapak Ibu agar ke depan perencanaan daerah, perencanaan dalam hal mendorong pembangunan di desa bisa dilakukan penganggaran oleh pemerintah daerah didasarkan dari hasil data. Bukan karena mengawang-awang atau berangan-angan saja. Kira-kira itu ya Bapak Ibu. Yang terpenting adalah mohon pelaksanaan pemutahiran IDM sekali lagi dilaksanakan sesuai jadwal dan masing-masing level ketika penjadwalan pada tanggal dimulainya verifikasi tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi, maka langsung dilakukan kegiatan verifikasi di masing-masing level. Agar pelaksanaan ini kita harapkan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Karena tahun 2024 ini masa transisi antara pendataan IDM ke pendataan indeks desa yang akan dirilis atau resmi digunakan tahun 2025. Kira-kira itu Bapak Ibu, mohon maaf apabila kami selama mengawal pelaksanaan kegiatan Zoom ini ada kekeliruan, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Mustaqim yang berkenan menyempatkan di sela-sela weekend, di sela-sela libur bersama keluarga di akhir pekan, mau berbagi, mau sharing bersama teman-teman di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan sinergi ini terus terbangun Mas Mus sampai dengan kapanpun, dan kita sama-sama melakukan pendampingan kepada desa agar desa lebih baik dan bisa. Kira-kira itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.